you to be a great leader. Untuk mengawali acara hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk menaruh tangan di dada kiri masing-masing. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari CEO dan founder Caribos kepada Bapak Bagas Deka Kurtianto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan teman-teman dari seluruh Indonesia. Selamat malam, nama saya Bagas Deka Kurtianto, CEO dan founder Caribos. Dan di sini bersama teman-teman kami dari Mas Adam, Mbak Salma, dan teman-teman seluruh jajaran Caribos mengucapkan terima kasih dan atas waktu dan kesempatan hari ini. Kenapa namanya Caribos? Karena kita ingin mensimpelkan hal yang rumit. Kita ingin membuat teman-teman lebih mudah untuk mencari kerja. Saya berpengalaman 18 tahun di Tiongkok, dari SD sampai S2. Di situ kita mengalami kompetisi yang luar biasa, yang dimana kita harus menjadi orang yang outstanding, SDM yang luar biasa, baru bisa mendapatkan kesempatan. Menurut saya, SDM di Indonesia, teman-teman sekalian, adalah orang yang luar biasa, dan lebih out of the box pikirannya dibanding mungkin teman-teman di Tiongkok. Kenapa? Karena kita bebas untuk berpikir, untuk berbicara, dan untuk berkolaborasi dan berinteraksi. Apa yang kekurangan di negara ini? Yaitu link. Yaitu jalur akses untuk mendapatkan kesempatan. Caribos akan membentuk sebuah wadah, aplikasi, untuk teman-teman yang memiliki kompetensi yang luar biasa, bisa mendapatkan akses juga. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan dan kesempatan yang lebih luas. Dan di sini bukan hanya cari kerja, teman-teman juga bisa mengecek profil CV kalian, nilainya berapa, competitiveness-nya bagaimana, dan juga di sini juga kalian bisa mendapatkan advice dari tim yang profesional, bisa mendapatkan kesempatan webinar seperti ini untuk mendapatkan pengalaman, dan juga pelatihan-pelatihan yang kita kerjasamakan. Jadi Caribos bukanlah hanya sebuah aplikasi pencari kerja, tapi juga bisa mengempowering teman-teman, meningkatkan semangat teman-teman untuk menjadi SDM yang lebih luar biasa lagi di Indonesia. Jadi kalau misalkan dulu saya hanya mahasiswa S1, sekarang saya bisa menjadi mahasiswa S1 yang bisa bertanding di dunia kompetisi ini. Bagaimana caranya? Download aplikasi Caribos, klik login, langsung menelusuri fitur-fitur. Dan hari ini juga kita akan ada door prize, sehingga teman-teman ketika masuk
bisa ada kesempatan untuk menggunakan fitur dengan gratis. Semua fitur gratis, tapi kita juga ada fitur yang bisa mendapatkan lebih, service lebih. Dan disitulah teman-teman bisa mendapatkan kesempatan itu hari ini. Jadi hari ini kami Cari Bos mendatangkan luar biasa pembicaranya dari PT Angkasa Pura Property, dan beliau sudah berpengalaman 27 tahun di dunia maskapai dan juga banyak pengalaman di human resource management dan juga di bidang yang berbeda-beda. Jadi hari ini mari kita belajar bersama beliau dan kita bareng-bareng untuk menjadi SDM yang lebih unggul lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutan dari Bapak Bagas Deka Kurtianto. Bagi para hadirin sekalian, khususnya para job seeker, bisa mengunduh aplikasi Cari Bos di App Store maupun Play Store. Aplikasi yang mempermudah kalian untuk langsung mencari bos dari pekerjaan yang kamu mau, serta ada tips-tips menarik seputar dunia pekerjaan lainnya. Cari bos, cari kerja, cari bosnya aja. Bagi para hadirin sekalian, di akhir acara akan ada giveaway menarik persembahan dari aplikasi Cari Bos, yakni hadiah voucher 100 koin Cari Bos, dengan rules sebagai berikut. Peserta wajib mendownload aplikasi Cari Bos di Play Store atau App Store dan melakukan registrasi serta mengisi data profile. 10 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah giveaway tersebut. Dan pemenang giveaway akan diumumkan pada grup WhatsApp dan Instagram @caribos. Kode voucher akan dikirimkan melalui email peserta Cari Webinar. Jangan lupa follow Instagram @ppi_tiongkok dan @caribos karena terdapat banyak informasi dan promo lainnya yang menarik. Sebelum kita masuk ke sesi webinar, izinkan saya untuk membacakan sekilas CV narasumber kita hari ini. Beliau lahir di Palembang 53 tahun yang lalu. Pengalaman kepemimpinan beliau dimulai sejak tahun 1999, yakni sebagai Kepala Human Resources Reward and Perform. Sejak tahun 2001 sampai 2020, beliau menaiki posisi General Manager, Managing Director, hingga Senior Vice President. Pada 3 tahun terakhir, beliau aktif menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan maskapai penerbangan Indonesia, yakni Komisaris Sriwijaya Air, Komisaris Citylink Indonesia, Komisaris Utama PT Aerowisata yang merupakan anak perusahaan milik PT Garuda Indonesia. Kemudian pada 2 tahun terakhir ini beliau diangkat menjadi Komisaris Utama dari PT Angkasa Pura Property. Dari tahun 2010 hingga 2019 beliau aktif mengisi berbagai macam leadership training dan pernah meraih menjadi Best CMO BUMN Award 2018. Selanjutnya saya akan terlebih dahulu membacakan peraturan webinar. Peserta wajib menggunakan nama lengkap pada Zoom, mematikan mikrofon saat sesi penyampaian materi, dan diharapkan membuka kamera. Diharapkan kepada peserta yang bisa menggunakan virtual background untuk menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Peserta diharapkan untuk aktif bertanya dalam sesi tanya-jawab. Semua peserta yang bertanya akan mendapatkan hadiah voucher 100 koin Cari Bos yang tentunya bisa digunakan untuk fitur unggulan yakni CV Analyzer pada aplikasi Cari Bos. Pertanyaan akan ditampung di chat box dan nantinya peserta yang terpilih diharapkan bisa menyampaikan pertanyaan secara lisan. Peserta mengisi link absensi yang akan dibagikan di kolom chat menjelang akhir webinar sebagai syarat untuk mendapatkan e-certificate. Link absensi hanya dibuka sampai jam 12 malam dini hari. Berikutnya kita akan ada sambutan dari Ketua PPI Tiongkok, Kak Nikolai Ali Akbar Velayati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Siap, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat pembicara kita, narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Fikri Ilham, selaku Presiden Director of PT Angkasa Pura Property. Selamat malam Bapak. Kemudian kepada yang terhormat saudara saya di dalam dan di luar organisasi ini, Pak Bagas Deka Kurtianto, CEO dan Founder Cari Bos. Kemudian beserta jajaran tim di Cari Bos ini ada Mas Adam, Salma, kemudian dari moderator Jessica dan juga rekan-rekan semua yang lain dan juga rekan-rekan peserta yang ada di sini. Saya melihat bahwa inisiatif dari adanya
platform bagi kita yang bukan hanya sekedar memberikan informasi pekerjaan kepada kita, tetapi juga turut serta dalam pembangunan dan pemberdayaan SDM kita dalam mempersiapkan diri kita dalam proses di dunia kerja setelah perkuliahan gitu ya, atau setelah di dunia universitas melalui platform Cari Bos ini itu cukup baik dan juga sangat kreatif. Sebenarnya diskusi ini juga sudah dimulai sama Deka itu pas kita masih sama-sama aktif di PPI Tiongkok beberapa tahun yang lalu. Dia punya impian untuk membuat sebuah platform di mana bukan hanya memberikan informasi lowongan kerja, tetapi gimana caranya supaya CV rekan-rekan itu bisa dianalisis juga di situ, sehingga kelebihan kekurangannya juga nampak juga di situ. Itu sudah sempat disampaikan sama Deka sekitar tahun 2017 ya Pak ya, waktu itu kita diskusi ya. Dan ternyata nggak nyangka, awalnya itu cuma diskusi santai untuk program di PPI Tiongkok pada waktu itu, ternyata kejadian beneran sekarang, dibikin beneran gitu kan sama Deka di aplikasi Cari Bos ini. Jadi dia cukup visioner lah, dan juga cukup sangat memegang teguh impiannya sehingga bisa merealisasikannya dalam kesempatan kali ini. Rekan-rekan semua, semoga teman-teman semua di sini ikut mendapatkan semangat dari adanya Cari Bos ini. Semoga teman-teman dapat ikut mendapatkan adanya manfaat dari program kita pada malam hari ini, yang mana teman-teman mungkin juga akan mendapatkan insight dan juga pandangan dari Pak Fikri di sini terkait dunia pekerjaan seperti apa, dan juga hal-hal apa saja yang dibutuhkan dan perlu disiapkan oleh rekan-rekan melalui pengalaman beliau yang sangat banyak gitu ya, salah satunya di bidang HR. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan wawasan lebih jauh lagi tentang aplikasi Cari Bos ini. Barangkali memang ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman semua yang ada di sini, yang mana mungkin dalam kondisi sekarang kita juga sama-sama bingung gitu ya untuk mencari pekerjaan. Semoga forum kita pada malam hari ini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga semoga Cari Bos bisa semakin melebarkan sayapnya di dalam membantu rekan-rekan dalam bukan hanya mendapatkan pekerjaan yang sesuai, tetapi juga peningkatan kualitas SDM para pelamar kerja yang ada di Indonesia. Selamat berforum teman-teman, semoga lancar dan semoga bermanfaat forum pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutan dari Kak Niko selaku Ketua PPI Tiongkok. Dan sebelum kita memulai, mari kita menonton terlebih dahulu ada video teaser persembahan dari Cari Bos, PPI Tiongkok, dan Tokonesia. Pneumonia outbreak in Wuhan, China. A new type of coronavirus. The number of affected countries has tripled. The World Health Organization has just declared that this is a pandemic.
Kegagalan di masa lalu adalah sumber keoptimisan kami dan sumber kekuatan untuk bangkit melangkah dan menghadapi segala tantangan yang akan datang di masa depan. Dan ini adalah bentuk kontribusi nyata kami. Sebuah bukti bahwa kami juga bermimpi untuk memajukan ekonomi dan teknologi tanah air. Keyakinan kami adalah setiap orang Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan memasuki inti acara. Segera kami persilahkan kepada pemateri, Bapak H. Fikri Ilham Kurniansyah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia. Jadi terima kasih, senang berada di sini bersama tim Cari Bos dan tadi juga PPI Tiongkok dan seluruh insan muda seluruh Indonesia. Mungkin ada yang berada di luar negeri juga. Selamat malam semuanya. Malam ini saya ingin share agak santai ya, nggak terlalu serius gitu. Tapi saya kasih judul dengan No Fears, No Excuses. Jadi ini penting ya, jadi jangan pernah takut dan banyak alasan dalam hidup ini ya. Jadi untuk menjadi great leaders tentu kita harus punya dua prinsip itu. Leaders apapun, termasuk leaders rumah tangga, leaders dalam organisasi, leaders dalam perusahaan, leaders dalam pemerintahan dan sebagainya. Next. Tadi sudah diceritakan tentang saya. Jadi next. Ini adalah journey saya, seorang matematik. Saya lulusan matematik ya, masuk ke HR, sesuatu tantangan yang sangat berbeda. Kemudian seorang HR yang memimpin cabang, pindah ke jalur marketing and sales, memimpin cabang di luar negeri di Guangzhou, Beijing, Shanghai hampir 10 tahun. Kemudian dari memimpin cabang saya pindah ke anak perusahaan, ya, memimpin anak perusahaan, kemudian pindah ke services. Kemudian pindah ke komersial, saya terakhir jadi direktur komersialnya Garuda, kemudian komisaris di beberapa perusahaan, di Citylink, di Aerowisata, dan sekarang di President Director di perusahaan properti. Jadi ini berbagai bidang yang saya masuki, termasuk basicnya sebagai HR. Dan anehnya seorang matematik ditempatkan di HR. Next. Jadi pertanyaannya, sebelum kita bicara leaders, kita bicara dulu why business. Gitu. Kenapa bisnis? Ternyata hidup itu adalah bisnis itu sendiri. Jadi kalau kita hidup dalam dunia ini, tentu kita akan berhitung berapa amal baik yang kita buat dan amal buruk yang kita lakukan, sengaja nggak sengaja gitu ya. Dan itu profitability-nya adalah pengurangan daripada angka-angka tersebut. Sehingga itu sebenarnya hakikat hidup kita memang sudah bisnis gitu ya. Dan untuk menjalani kehidupan sendiri itu ada dua area sebenarnya. Yang pertama adalah personal, yang kedua adalah corporation ya gitu. Jadi dulu orang berusaha itu semua personal ya. Termasuk orang yang bekerja itu adalah personal brand yang dibangun ya. Managing personal brandnya, kemudian selling personal brand itu kita itu juga berbisnis gitu ya. Kita mencari kerja itu kita berbisnis, kita menjual capability kita, menjual kompetensi kita, menjual attitude kita, menjual akhlak kita dan sebagainya. Itu adalah kita berbisnis dengan suatu perusahaan dan perusahaan membeli kita gitu ya dengan harga tertentu gitu, dengan perjanjian kontrak ataupun dengan gaji bulanan dan sebagainya. Itu adalah kontrak. Yang kedua adalah bisnis korporasi. Bisnis korporasi zaman dulu membuat produk, kemudian membangun servis dan sebagainya. Sekarang sudah berubah. Jadi seperti manusia juga berubah. Tadi dengan COVID juga mengubah lebih cepat, ya, mengubah lebih cepat. Jadi yang pertama adalah perusahaan harus mendatangkan apa yang disebut dengan problem solving brand business. Jadi semua bisnis sekarang itu adalah menyelesaikan masalah manusia, masalah alam, masalah yang ada yang dihadapi oleh semua orang yang membayarnya. Jadi problem solving yang penting itu. Apakah itu bentuknya produk, bentuknya service, advice, bentuknya fasilitas, IT, semuanya itu adalah problem solving orang, gitu. Manusia. Yang kedua adalah managing problem itu sendiri. Jadi
kita harus memanage problem solving itu. Kan setiap hari berubah. Teknologi, people berubah, teknologi berubah, proses berubah, kemudian cost juga berubah, kemampuan orang membayar juga berubah. Itu harus kita manage. Sehingga yang ketiga adalah selling problem solving itu, bagaimana kita bisa menjual selling problem kita itu dan diterima oleh masyarakat dengan biaya yang affordable sekali. Nah, jadi kerangkanya untuk menjadi leader di masa depan, itu untuk sekarang pun tentu ada dua jalur itu. Apakah Anda ingin bekerja? Tentu harus Anda menjadi leader bagi diri Anda sendiri, dan nanti unit Anda dan terusnya perusahaan yang Anda pimpin. Kalau Anda membangun bisnis sendiri, tentu sudah Anda harus pikirkan seorang menjadi leader, bagaimana menjadikan problem solver dari yang Anda bisa ciptakan, gitu ya. Memanage-nya dan menjualnya. Next. Tantangannya, main isunya ada dua. Ya. Yang pertama adalah employers, perusahaan, ya, di tangan kiri, di sebelah kiri tadi, itu sangat sulit menemukan employee yang mereka inginkan. Itu tantangan pertama. Ya. Tapi tantangan kedua sebenarnya sama. Employee, orang-orang yang mencari kerja, itu sangat sulit mencari perusahaan-perusahaan yang mereka cocok gitu ya. Dari cocok dari segi tantangannya, dari segi visionnya, missionnya, termasuk juga imbalannya. Gitu. Jadi dua mata pedang sebenarnya sama-sama membutuhkan, tapi sebenarnya dua-duanya juga sulit gitu. Saya 9 tahun di HR, bagaimana saya melakukan rekrutmen hampir 1.000 orang setiap tahun dan melakukan wawancara hampir 10.000 sampai 20.000 orang setiap tahun, bertemu sama orang gitu. Begitu sulitnya mencari orang gitu ya. Perusahaan itu begitu sulitnya cari orang. Tapi sebaliknya orang juga sulit mencari perusahaan gitu. Jadi ini dua hal yang saya kira Caribos tadi coba cari jalan tengah ya untuk memudahkan itu. Nah, dulu informasinya adalah dari mode of mouth, kemudian dari saudara, dari rekomendasi, dari mana gitu. Sehingga orang-orang yang mampu, punya pinter-pinter, hebat-hebat itu nggak bisa link masuk ke perusahaan-perusahaan besar karena nggak punya rekomendasi cukup, nggak punya link yang cukup. Jadi itu tantangan di dunia nyata ya. Saya kira hari ini mulai bisa dipecahkan dengan salah satunya Caribos itu. Yang kedua adalah di dunia bisnis. Yang pertama adalah investors, banyak uang, tapi mereka sulit menemukan untuk bisnis apa yang cocok, yang menghasilkan return yang cukup, risikonya terukur. Dan sebaliknya, para pebisnis sekarang, ya startup banyak sekali, itu juga sulit mencari pemodal-pemodal yang mau menanamkan sahamnya, uangnya di perusahaan mereka. Jadi antara bisnis dan pekerjaan itu sebenarnya dunianya sama. Jadi main isunya hampir sama gitu. Jadi bagaimana mempertemukan keduanya ini dalam suatu titik yang bisa dipercaya sehingga prosesnya lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan itu adalah tantangan. Dan salah satunya tadi seperti Caribos coba solusikan. Jadi mereka mencoba mencari problem solver daripada masalah-masalah yang ada di masyarakat nyata ya, terutama untuk para calon pencari kerja, fresh graduate ya kan. Even mereka lulusan luar negeri pun sebenarnya untuk kembali ke Indonesia itu malah tidak mudah, networknya juga terbatas ya, sehingga mereka butuh sistem IT apapun namanya yang bisa mempersatukan keduanya lebih mudah. Next. Ada 3 hal sebenarnya basic value, tapi yang utama adalah no fears, no excuse. Ya, jadi di Indonesia itu yang saya rasakan ya di kota besar Jakarta, kalau kita lihat di mahasiswanya lah ya, di tingkat mahasiswa di perguruan tinggi, tapi ini tidak secara umum ya, kita lihat secara gambar. Di kota-kota besar, di perusahaan di Jakarta katakanlah, mahasiswa-mahasiswa di Jakarta itu menurut pengamatan kami dalam wawancara, mereka lebih mudah, lebih berani untuk mengungkapkan pendapat mereka, jawaban mereka, ya gagasan mereka, ide mereka gitu ya. Tapi di universitas-universitas yang di daerah karena culture dan sebagainya, sungkan dan sebagainya itu agak malu-malu untuk mengungkapkan. Jadi yang paling penting yang kita harus break di Indonesia adalah no fears. Ya. Jadi jangan ketakutan untuk mengungkapkan sesuatu, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk apapun yang kamu punya gitu. Jangan takut salah juga, jangan takut kamu nanti dikatain orang gitu, jangan takut apapun. Jadi ini harus di break semua mental barrier yang nomor 1 ini. Kita tuh kadang-kadang ketakutan ya. Anak kecil disuruh ngomong aja, aduh takut nanti papanya marah, mamanya marah. Mau begini takut nanti takut ini takut dosennya, takut gurunya, takut masyarakat, takut ini. Jadi ini yang membelenggu yang pertama. Jadi please
untuk menjadi seorang leaders, stop ini dan break ini, bahwa no fears untuk kita harus batasi. Tapi harus ada satu fear yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, fear kepada Tuhan kita masing-masing, ya. Jadi kalau tanpa fear kepada Tuhan masing-masing, nanti kita akan kebablasan. Kita bisa jadi Tuhan di muka dunia ini, ya. Banyak contoh dalam sejarah bahwa orang nggak ada ketakutannya lagi dan mereka menganggap Tuhan, dan itu tidak boleh terjadi. Dan hanya satu fear yang boleh, Tuhan, takut kepada Tuhan kita masing-masing. Tapi di luar itu adalah kita no fear. Kita berani bicara dengan orang tua kita, kita bicara dengan tetangga kita, nenek kita, lingkungan kita, masyarakat kita, berani dengan pemerintah kita dalam konteks kita menyampaikan hal-hal yang positif. Jadi jangan malu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting adalah no excuse. Jangan banyak alasan, ya. Jangan kebanyakan alasan gitu. Aduh, saya mau bisnis nggak ada modal. Oh, saya mau kursus nggak ada duit. Oh, saya mau sekolah, saya nggak, rumahnya jauh. Oh, saya mau ini. Gitu. Jadi kadang-kadang kita kebanyakan alasan gitu ya. Kenapa kamu nilainya jelek? Aduh, saya karena di rumah nggak ada lampu gitu. Kenapa kamu? Karena saya nggak punya buku. Kenapa kamu? Karena nggak punya HP yang bagus. Jadi kadang kebanyakan alasan ya. Aduh, gua males deh, mager nih. Gua mau ini. Jadi ini yang harus kita break. Yang kedua adalah jangan kebanyakan alasan ya untuk menjadi leaders yang tangguh ke depan. Jadi untuk maju ya perusahaan kita atau individual kita, jangan kebanyakan alasan ya. Saya sampaikan ke beberapa perusahaan ya, yang saya juga sering mengisi juga. Saya bilang kalau perusahaan selalu takut memulai perusahaan karena nggak ada modal, maka kalau kita lihat di halaman pertama tadi, di slide pertama, bahwa pengusaha yang punya duit pun ketakutan bagaimana uangnya itu bisa save gitu. Jadi ini tinggal kita cari temunya. Yang ketiga adalah no limit. Ya. Jangan batasi diri Anda. Aduh, gua kan cuma segini. Gua kan cuma orang desa. Oh, gua kan bahasa Inggrisnya kurang. Oh, gua kan no way. Jadi limit kesampingkan ya, bahwa selalulah kita over the limit ya. Contoh, misalnya kita kuat berlari 10 km gitu ya. Cobalah 11 km. Kita jalan 20 km atau 2 jam jalan. Cobalah 2,5 jam jalan. Jadi ini dari segi fisik, ada pikiran juga gitu. Kalau baca buku bisa 10 dalam satu malam bisa 10 lembar, cobalah 20 lembar, 30 lembar, coba over the limit. Jadi Anda pun push up misalnya, Anda pun berpikir, Anda pun menyampaikan sesuatu, cobalah ini break the limit. Cukup satu limit adalah ketentuan yang sudah diatur oleh Tuhan, perundang-undangan itu harus kita ikuti. Di selesai itu HAM, etik itu kita harusnya no limit. Next. Selalu pertanyaannya, antitesisnya adalah argumennya, mana yang lebih penting gitu ya untuk menjadi leader itu, apakah passion atau skill gitu ya. Jadi orang tua kita selalu bilang ya, saya nggak tahu teman-teman apakah ngambil kuliah itu sesuai dengan passionnya atau sesuai dengan keinginan orang tuanya atau lingkungannya gitu ya. Dulu di zaman saya itu kalau nggak IPA itu warga kelas 2 misalnya gitu ya. Oh, kamu harus IPA, kalau kamu IPS atau budaya gitu, kamu agak kurang keren gitu di sekolah kamu. Jadi itu harus kamu, padahal kamu passionnya adalah katakanlah di sosial. Jadi dunia ini nggak ada yang jelek ya, IPA lebih bagus, enggak. Dunia ini adalah saling membutuhkan. Memang kita diciptakan sesuai dengan perannya gitu ya. Nah, jadi kita harus menemukan peran kita gitu. Itu yang penting gitu. Jadi yang pertama adalah every patient career need a backup plan. Jadi dulu orang tua kita harus buat plan kita. Kalau belajar begini, belajar begitu, semua disuruh kursus apa gitu ya. Nanti dia ingin menemukan mana yang lebih cocok buat kita ya. Yang kedua adalah current market demand, high skill need demand, high need skill, not passion. Yang dites selalu adalah skill ya. Skill bahasa Inggris, skill ngetik, skill buat presentation, skill apapun, skill. Jadi kebanyakan kita itu skill, demand. Jadi orang ngejarnya skill, passionnya kadang-kadang dimatikan. Padahal sebenarnya kita lihat yang ketiga adalah wasting time untuk cari passion kita ya. Kelamaan nunggu passion kita apa berubah-berubah melulu ya. Suka seni, besok suka olahraga, besok lagi suka penjahit, suka mekanik, suka gambar dan sebagainya. Ini kadang-kadang kita nggak sabar untuk menemukan passion kita. Yang keempat adalah kalau kamu membangun great skill yang bagus katanya, maka passion kamu akan ngikutin. Kalau kamu jadi dokter, sekolah dokter, jadi spesialis dokter, lama-lama kamu jadi dokter yang passionnya di dokter, di kedokteran gitu. Tapi banyak juga yang nggak begitu. Jadi
Ini yang harus kita lihat lagi. Jadi counter argumennya adalah kita harus cari the best kita gitu ya. Kita tuh jagonya di mana gitu ya. Kemudian tentu passion ini akan membentuk high skill yang lebih hebat lagi karena kita suka gitu. Karena kita itu mencintai kita ya, apa yang kita lakukan. Sehingga skill yang terbentuk itu benar-benar mastery skill gitu ya. Itu yang perlu kita catat, bahwa passion itu link to innovative skill, passion bring intensity to focus. Jadi kita effortnya, disiplinnya, persistennya itu akan lebih ya. Orang suka misalnya main golf gitu ya, jam 3 pagi sudah bangun dia gitu ya, karena dia suka gitu. Kemudian orang yang suka bersepeda misalnya gitu, Sabtu Minggu pun jarak 100 kilo pun mereka suka gitu dan sebagainya. Jadi passion provide drive cross discipline ya, topik boundaries itu juga Anda akan tembus semuanya karena Anda tuh juga menyukai gitu ya, daripada pekerjaan ataupun Anda apa yang laksanakan. Next. Nah, bagaimana kita menemukan passion kita? Tentu kita harus tanya, start where you are ya, di mana kita sekarang itu ya. Kita cek gitu loh. Terus apa yang kita lakukan ini udah sesuai nggak dengan jiwa kita? Kalau nggak, stop aja gitu. Jangan paksakan gitu ya. Anda sekarang misalnya, mohon maaf ini ya, kadang-kadang kita mau kuliah itu ya, cari kuliah. Saya kuliahnya di teknik sipil, kedokteran atau ekonomi gitu ya. Anda, orang tua mendukungnya di teknik sipil atau di kedokteran gitu ya. Tapi Anda itu sebenarnya seorang ekonom gitu ya. Sukanya bisnis, sukanya ini. Ya Anda harus katakan, stop, saya nggak bisa itu. Saya harus ke sini dan sebagainya. Jadi harus ada titik, jangan keterusan, kelamaan. Nanti Anda kehilangan waktu yang banyak. Yang selanjutnya adalah Anda harus menemukan the great sampling ya. Yang ketiga itu Anda mana yang contoh-contoh yang keberhasilan yang bisa saya buat gitu. Kemudian kita recognize passion kita, udah tahu, oh saya itu the bestnya di sini gitu ya, the topnya di sini, sehingga passion saya itu kira-kira di sini. Kemudian kita harus lihat terus, mendalami terus. Saya kira itu yang paling penting. Kita menemukan passion kita untuk menjadi seorang leaders ke depan, itu kita harus berani bilang stop, saya harus membangun, menjalani hidup dengan passion saya. Karena itu peran yang akan saya mainkan dalam kehidupan sepanjang hidup saya. Bukan saat kerja aja ya, tapi setelah kerja Anda pensiun pun passion itu akan tetap Anda mainkan. Gitu. Next. Jadi salah satunya adalah going global ya. Jadi Anda nggak mungkin kita menjadi pemain lokal terus ya. Going global itu bukan arti harus luar negeri juga ya. Anda tetap di domestik tapi going global. Contohnya misalnya Anda dulu tinggal di desa, suatu desa. Anda harus going global ya. Anda keluar dari ke kabupaten. Anda di kabupaten keluar dari provinsi. Anda provinsi harus keluar ke nasional gitu. Anda di nasional harus keluar ke internasional. Jadi strong idea itu penting ya. Bagaimana ide Anda itu bisa diterima di masyarakat luas gitu ya. Jadi selalu timbulkan ide yang brilian gitu ya. Setiap saat ya, setiap hari, setiap detik, setiap minggu gitu ya. Kalau Anda leader misalnya seorang CEO gitu, setiap minggu harus Anda menghadirkan ide-ide baru ya yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman Anda atau staf Anda gitu. Jadi strong idea itu penting. Yang kedua adalah broader domain. Jadi broader. Jadi kita nggak boleh membatasi pikiran kita, otak kita, apapun namanya dalam satu skop tertentu. Kita harus lebarkan terus ya. Berbagai aspek, berbagai faktor ya. Kemudian situasi juga. Kita harus berbagai bangsa, berbagai budaya, berbagai keyakinan itu juga kita lebarkan untuk kita bisa menjadi seorang leader yang kuat. Kemudian mental flexibilities ya. Jadikan Anda bangunlah bahwa Anda itu lebih fleksibel untuk menerima semua perbedaan, menerima katakanlah cacian, makian, apapun. Karena itu akan menjadi orang yang nggak suka ya. Yakinlah bahwa sebenarnya Anda harus yakin. Dari 100 orang itu ada satu yang harus suka kepada Anda, adalah Anda diri sendiri ya. Jangan sampai Anda hanya yakin kepada 99 orang. No way. Jadi lakukan dengan flexibilities ini, mental ini Anda akan bisa menerima banyak hal yang baru ya. Ide-ide baru, pemikiran-pemikiran baru yang mungkin sangat ekstrim di kepala Anda. Mungkin yang nggak terbayang di pikiran Anda. Atau sangat bertentangan dengan pemikiran Anda. No way. Jadi kita harus buka itu. Flexibilitas mental kita. Kemudian kita juga
lihat apa sesuatu yang baru ya, yang kreativitasnya dibangun terus ya. Jadi kita harus selalu kembangkan. Jadi seorang leaders itu menjadi leaders, namanya leaders di depan. Jadi selalu memimpin, selalu menyampaikan sesuatu gitu ya. Jadi tentu di dalam kehidupan kita itu adalah serving human being interest ya. Tadi problem solvingnya, kemudian kita menyelesaikan masalah-masalah manusia. Tentu basic need-nya tentu ya. Basic need itu makan, minum itu yang nggak akan pernah berhenti ya. Tapi bentuknya aja yang berubah ya. Tapi kebutuhannya nggak pernah berubah. Yang kedua secara fisik mereka juga butuh apa gitu ya. Ketika mentally ya, feel, experience, believe itu juga sesuatu yang harus Anda selesaikan masalahnya gitu. Kenapa? Untuk mencapai self actualization daripada setiap individu itu. Karena mereka membutuhkan itu gitu ya. Dan saat ini sudah dilihat ya, misalnya mohon maaf saya nyebut merek misalnya di sosial media tertentu misalnya ya, mereka menjadi ajang tempat aktualisasi ya, bentuknya apapun ya, orang tahan tertabrak kereta karena untuk aktualisasi misalnya, tahan masuk ke jurang gitu ya, mati karena hanya untuk aktualisasi gitu. Begitu dahsyatnya aktualisasi sebenarnya gitu. Jadi nah semacam itu harus Anda selesaikan masalahnya agar kita bisa menjadi seorang leaders yang benar-benar top di masa akan datang ya. Tentu yang paling penting adalah menyelesaikan masalah dan resikonya terukur. Next. Ini adalah passion versus skill. Tadi bagaimana kita untuk siap menjadi seorang leaders dengan passion dan skill yang mumpuni ya. Jadi seorang leaders itu tentu passion dan skillnya itu harus sejalan ya. Passionnya kuat dengan skill yang mumpuni gitu ya. Skillnya kuat dengan passionnya yang kuat juga gitu. Baru akan sukses gitu ya. Tapi kalau dia skillnya berbeda dengan passionnya berbeda dengan skillnya, biasanya tidak bisa mencapai top performers. Jadi mereka akan stuck in the middle biasanya kan gitu ya. Biasanya kalau di perusahaan akan menjadi middle management saja gitu ya, nggak pernah sampai ke top level. Jadi salah satu adalah readiness ya gitu. Jadi kita harus menentukan destinasi kita apa, akhir hidup kita ini mau apa gitu ya. Kita itu mau jadi apa gitu ya. Jadi manusia tadi aktualisasinya itu di mana gitu ya. Jadi orang selalu bicaranya tentang harta ya, benda ya kan, kedudukan, status sosial dan sebagainya itu. Anda harus tentukan ya. Anda itu mau apa gitu. Kalau Anda mohon maaf, kalau Anda meninggal dunia itu Anda dikenang sebagai apa gitu ya. Membangun legacy apa yang Anda harus bangun dalam hidup Anda gitu ya. Jadi legacy itu penting ya. Itu akan diingat oleh manusia sebagai amal ibadah Anda untuk masa hidup Anda di akhirat gitu, sebenarnya gitu. Jadi Anda membangun sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang banyak terus-menerus ya. Yang kedua adalah distinguish your priorities. Jadi Anda tentukan juga prioritas Anda itu yang mana dulu gitu. Begitu banyak yang harus Anda kerjakan, tapi prioritas itu selalu Anda setiap hari harus Anda tentukan. Prioritas apa yang Anda harus tetapkan? Oh, saya harus ini hari ini. Nah, besok harus ini dan sebagainya. Kenapa? Karena banyak sekali gangguan ya di sekitar kita ya. Yang kalau kita tidak tentukan prioritas kita, kemudian akan. Yang ketiga adalah identifikasi barriers ya. Jadi halangan-halangan apa yang akan mungkin gitu ya. Jadi itu kita harus juga sadari. Kemudian ini yang paling penting yang saya sampaikan tadi. Kalau memang ini pada tujuh barrier ini tidak bisa Anda tembus, jangan Anda paksakan yang membuat Anda frustasi. Ya, revise your goal ya if needed. Jadi jika perlu Anda itu jangan sampai frustasi, ya patah hati, bunuh diri, jangan. Itu nggak boleh anak muda sekarang tuh berpikir demikian. Aduh, saya udah mentok nih, saya udah nggak sanggup lagi nih, saya berhenti. Enggak, no way. Jadi harus Anda revise your goal, jadi if needed gitu ya. Kalau Anda ingin ke puncak bukit gitu ya, puncak gunung gitu ya, tapi Anda menghadapi tebing 100 meter yang terjal ya, yang tidak bisa dipaku, tidak dilanjut, ya harus Anda pindah dulu gitu ya. Anda harus ke kiri dulu gitu ya. Anda harus melipir dulu dan sebagainya. Jadi itu adalah cara kita untuk mencapai sesuatu. Kemudian nah, tadi setelah kita tahu passion kita di mana, kita strengthen the skill. Skill penting ya, semuanya ya, skill itu public speaking kita, communication skill kita ya, empowering kita gitu, influencer kita gitu ya, termasuk juga hard skill kita ya, kemampuan kita di dalam teknologi, di dalam presentasi, di dalam macam-macam lah, membuat pemikiran-pemikiran, ide-ide itu bisnis dan sebagainya.
Jadi skillnya itu adalah soft skill dan hard skill. Kemudian selanjutnya adalah nggak mungkin kita kerja sendiri. Ya, untuk menjadi leaders harus kita membangun tim kita. Jadi kita harus menata tim kita dengan baik ya. Dari proses rekrutmen kita adalah orang-orang yang punya passion yang bisa sama, bisa nggak sama juga. Karena untuk melengkapi kekurangan kita di passion yang lain. Kalau kita nggak suka ke lapangan, kita harus cari orang yang suka lapangan. Kalau kita nggak suka keuangan, kita harus cari orang yang suka keuangan. Kalau kita nggak suka dengan angka-angka, kita harus cari orang-orang yang suka angka-angka. Jadi ini untuk melengkapi kehidupan kita. Jangan yang sama passionnya sama kita aja gitu ya. Karena tim itu harus lengkap. Gitu ya. Kemudian juga find your age, ini penting juga ya. Kemudian selling your idea dan juga execute and revise. Jadi ini setelah tim terbentuk, Anda harus bagaimana mengeksekusinya pada akhirnya. Next. Nah, anatomi dari excuse ini kan kebanyakan kita banyakkan alasan ya. Jadi excuse in action gitu ya. Aduh, gua nggak ngerti nih ke depan kayak apa nih. Aduh, males banget dah. Jadi, aduh, gua kan memang pengusaha kecil, UMKM nih. Jadi tirani, aduh, waktu gua nggak cukup dan sebagainya. Jadi, aduh, gua nggak enak nih, dibilangin orang beginilah, sok-sokan dan sebagainya. Jadi banyak sekali masalah-masalah kita yang sebenarnya nggak perlu kita pikirkan gitu ya. Saya ingat anak-anak teman-teman sekarang, aduh, gua kok dia tuh kok sinis banget sama gua. Ya biarin aja, sinis, mau sinis nggak sinis. Ada dua hal yang prinsip dalam hidup. Apapun yang Anda lakukan akan ada dua kutub, satu yang suka dan satu tidak suka. Jadi selama itu benar, nggak melanggar aturan seperti tadi, sesuai dengan norma-norma dan sebagainya, dan itu buat kebajikan orang di sekeliling Anda, di masyarakat Anda, dan itu membangun legasi ke depan, ya jalankan aja gitu ya. Dan kebanyakan alasan karena orang sinis dan sebagainya. Kemudian disadvantage ya, awalnya nggak ada modal, nggak ada tempat, nggak ada teman, nggak ada network, nggak ada macam-macam. Jadi banyak alasan. Kemudian low bar ya, kemudian culture juga ya. Banyakkan culture, aduh di Indonesia beda nih, dan 1000 alasan lagi yang banyak sekali. Jadi saya banyak sekali menemukan orang-orang muda di kantor, wawancara dan sebagainya, begitu banyak alasan yang mereka ungkapkan. Jadi gagal dalam ujian dia bilang, aduh dosen gua emang jahat banget sama gua gitu, aduh gua nggak sempat baca bukunya, aduh dan sebagainya gitu loh. Jadi semua hampir orang disalahkan, telat datang ke kantor, aduh jalannya macet dan sebagainya. Jadi ini harus kita buang gitu ya. Di dalam pengalaman saya nggak pernah mau ada alasan. Kepada anak-anak saya juga saya nggak mau mereka punya alasan apapun terhadap kehidupan mereka. Jadi no excuse sama sekali gitu ya. Oke, next. Nah ini penting ya, ini global opportunity Anda harus kembangkan sebagai leaders ya. Yang pertama adalah new market ya. Jadi Anda sebagai leader harus tahu ya market baru ya. Big industry gitu ya, great company gitulah, dangerous of ignorance gitulah, potential corporate renewal dan sebagainya. Itu tentu sebagai leaders harus lihat global opportunity. Artinya apa? Untuk bisa kembangkan di lingkungan Anda di Indonesia, di regional maupun di seluruh dunia. Kemudian new market melalui globalisasi informasi ya, virtual sales, open platform, discontinuities, ini adalah new market maternal ya. Jadi memang mudah sekali ya menjangkau seluruh Indonesia, seluruh dunia dengan platform-platform teknologi, dengan model bisnis yang baru, dengan cara-cara yang baru, creativity yang baru, yang memang nggak kepikirkan 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Tapi salah satu hal yang saya pernah waktu saya masuk di HR 25 tahun, 27 tahun yang lalu, kira-kira 1 bulan, 2 bulan saya masuk kerja, itu saya sampaikan ke teman-teman di HR bahwa 10 tahun, 20 tahun lagi Anda nggak perlu kerja di kantor. Ini selalu saya sampaikan. Anda bisa kerja dari rumah kok, saya bilang. Karena teknologi. Dan sekarang terbukti apa yang saya ucapkan waktu itu. Dan kalau nostalgia sama teman-teman di HR waktu itu, saya sampaikan apa yang saya ucapkan itu terbukti bahwa kita bisa bekerja dari manapun dan kapanpun. Next. Ini adalah finding new market, salah satunya untuk seorang leader harus tahu juga kita harus berubah menjadi dari market as product or service menjadi market as job that people are trying to get done. Nah ini penting ini.
Ya, jadi sekarang ini adalah apapun yang orang ingin coba selesaikan masalahnya gitu ya. Itulah market baru gitu ya. Jadi bukan hanya produk and service saja, apa aja sebenarnya, luas sekali sekarang. Jadi problem definition-nya sekarang menjadi dari product definition menjadi problem definition. Jadi setiap orang adalah pengusaha sekarang sebenarnya. Semua orang adalah leader sebenarnya. Kemudian adalah current competitors, sekarang ini berubah menjadi current approach. Jadi pain point-nya dan demikian kita bisa lihat gitu ya. Airline nggak bertarung dengan sesama airline bertarung dengan webinar semacam ini ya, dengan Zoom, dengan Google Meet dan yang lain-lain gitu ya. Itu karena apa? Ini mengurangi, zaman dulu orang harus meeting, incentive, conference, exhibition semacam ini harus datang ke suatu kota ya dengan terbang dan sebagainya. Sekarang nggak perlu lagi, di seluruh Indonesia, seluruh dunia kita bisa berkumpul. Kemudian benchmark again industry competitors, ini nggak lagi ya, benchmark full arrange ya, jadi comparing offeringnya analogisnya itu udah sangat luas, jadi sebagai leaders harus melihatnya lebih luas lagi ya. Kemudian marketing requirement, sekarang performance ya, kriteria untuk assess daripada offering kita gitu ya. Kemudian competing differentiation-nya itu prevent new solution from being adopted. Jadi solusi baru sebenarnya. Jadi bukan hanya diferensiasi ya. Jadi makan pun sekarang itu sudah solusi gitu. Orang nggak mau malas cuci piring, misalnya udah ada, makan tinggal antar langsung makan gitu. Soalnya makan nggak perlu disuap lagi, nggak perlu dikunyah lagi, akan datang ya. Seperti di di dunia luar sana ya, para astronot itu makannya udah nggak dikunyah dan sebagainya. Kemudian target price itu determine value ya. Jadi sekarang kita nilai ya, nilai yang bisa di-create sehingga orang bisa mau bayarnya. Jadi ini sebagai leaders Anda harus tahu hal-hal yang ini yang anak buah Anda juga mungkin belum tahu. Next. Jadi tadi define market broadly, create demand itu penting ya, leverage the power platform, keep pricing flexible, invest, kemudian keep cost flow. Ini cost flow ini penting ya, karena anak-anak muda milenial tentu kan lihat ya, perbandingan harga 10.000, 5.000 bisa pindah toko itu ya. Consider country roads ya, as well as super highway, ini kita ada lihat. Kemudian base strategi on time, jaga sequence risk resikonya juga. Jadi ini penting yang untuk menjadi seorang leaders ke depan ya, untuk lihat lebih luas lagi gitu. Next. Trigger market development tadi, platform teknologi, new business system, changing customer capability, behavior, kemudian partner incentive, ya, changing regulation. Ini Anda harus tahu sebagai leaders bahwa bagaimana kita market itu berubah gitu, berkembang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman semuanya, anak-anak muda, insan muda, Cari Bos yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena ini webinar publik gitu ya, ada sesuatu yang menyinggung, saya mohon maaf ya, bukan mau maksud saya untuk keluar dari norma-norma etik-etik peraturan-peraturan, jadi mungkin kesalahan hilaf pembicaraan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fikri atas pemaparan materinya yang diberikan. Dan mungkin bagi para hadirin yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom komentar beserta alamat email Anda, karena nanti semuanya yang bertanya akan mendapatkan hadiah 100 koin Cari Bos. Dan sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita akan putarkan terlebih dahulu video teaser dari Tokonesia. Kegagalan di masa lalu adalah sumber keoptimisan kami dan sumber kekuatan untuk bangkit melangkah dan menghadapi segala tantangan yang akan datang di masa depan. Dan ini adalah bentuk kontribusi nyata kami. Sebuah bukti bahwa kami juga bermimpi untuk memajukan ekonomi dan teknologi tanah air. Keyakinan kami adalah setiap orang pasti memiliki keunikannya masing-masing, dan bakat serta keahlian kita
hanya dapat mencapai potensi jika ada wadah untuk mengembangkannya. Dengan adanya Tokonesia, kami memberikan terobosan ruang-ruang baru atas ekspresi yang belum dapat terrealisasikan. Dan bukan hanya ruang berekspresi, tetapi juga menjadikan segala keunikan, bakat, serta keahlian tersebut memiliki hal yang relevan dan berdampak bagi kemajuan bangsa. Tokonesia pertama kali didirikan pada Januari 2019. Dengan segala rintangan yang kami lewati selama 2 tahun, sekarang kami hadir dengan Tokonesia yang siap mewadahi bisnis, kreativitas, dan keterampilan para pelajar. Tidak hanya sebatas sebagai website online jual beli, Tokonesia juga ingin membantu pelajar menyalurkan keunikan, bakat, serta keahlian mereka dengan menyediakan fitur freelance dan digital. Dan dengan cara ini, serta segala hal tentang keyakinan kami berharap Tokonesia mampu menjadi platform untuk mengembangkan produktivitas dan kreativitas yang berbasis digital. Tokonesia, e-commerce-nya pelajar Indonesia, dari kami untuk Indonesia. Baik, di sini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari saudara Reynardus Ardi Putra. Bisa untuk open kamera dan open mic untuk menyampaikan pertanyaan secara lisan. Untuk saudara Reynardus. Silakan. Halo, selamat malam, Kak. Selamat malam, Mas Reynardus. Pak Fikri izin mau nanya. Ini kan tadi kan Pak Fikri bilang kebanyakan orang kan banyak yang lebih time to ngincer skill dan daripada mencari passion mereka. Ya. Tapi bagaimana kalau orang-orang sudah menemukan passion dan skillnya, terus bagaimana cara mereka menyeimbangkan antara passion dan skill mereka itu dia bisa menjadi lebih great leader lagi, kan untuk menyeimbangkan itu kan hal yang tidak mudah ya Pak. Ya, jadi sebenarnya yang membangkitkan hidup kita itu sebenarnya passion kita sebenarnya. Itulah yang membuat hidup kita bisa bangun pagi, kita nggak tidur semalaman, itu passion kita. Jadi kalau passion kita itu butuh skill kan sebenarnya. Butuh skill. Misalnya kayak passion kita itu membantu orang misalnya, membantu misalnya kita suka dalam bidang kesehatan sebagai dokter katakanlah. Passion kita memang di dokter katakanlah ya, katakanlah. Nah, skill kita memang harus kita dalamin terus menjadi dokter spesialis, ikutin seminar, harus benar-benar kita menjadi seorang mastery gitu loh. Jangan tanggung karena ini passion kita udah di situ gitu. Nah, sekarang kalau yang menjadi masalah kebanyakan di kita itu antara passion sama skillnya itu beda gitu. Passion saya di seni, tapi saya tuh skillnya itu di kedokteran. Saya sekolahnya di kedokteran, tapi saya jiwa saya tukang lukis gitu loh. Jadi itu yang jadi masalah kan gitu. Nah, bagaimana cara mengoptimalkannya? Anda harus bisa melihat, menggambarkan bahwa kemampuan Anda melukis itu adalah menggambar di skill Anda gitu ya. Jadi Anda bisa membayangkan gitu, gambarnya tengkorak manusia itu, gambarnya hati itu, gambarnya itu bisa lebih dalam lagi. Jadi itu skill yang mendukung passion Anda atau passion yang mendukung skill Anda. Ini kan nggak bisa ditinggalkan begitu saja. Seperti saya sampaikan tadi kan, bahwa nggak mungkin kita bisa meninggalkan salah satu ketika Anda di tengah jalan. Maka dari awal harus Anda stop gitu ya. Tapi kalau sudah di tengah jalan, Anda umur udah 35 tahun, 40 tahun, ya itu harus beriringan. Jadi harus Anda kembangkan beriringan. Kenapa? Yang menghidupkan Anda, misalnya Anda suka melukis, Anda seorang dokter tapi suka melukis. Jadi melukisnya tetap harus Anda hidupkan, karena itu yang menghidupkan hidup Anda. Gitu. Dengan apa? Dengan sebagai dokter itu akan menjadi Anda lebih rajin lagi. Kenapa? Anda punya waktu untuk aktif di lukisan nanti gitu. Jadi ini penting yang perlu kita keseimbangkan. Tapi caranya adalah kalau Anda sudah menemukan passion, dalamin skillnya untuk mendukung passion Anda. Jangan tanggung. Tapi kalau Anda sudah punya skill, Anda punya passionnya itu difokuskan lagi. Jadi singkat katanya dulu, ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Ya, tetapi yang paling penting kebanyakan di kita adalah kita semua tanggung. Ya, maintenance kita tanggung, main badminton tanggung, basket tanggung, pernah nggak masih muda kan gitu ya? Nyanyi tanggung, main gitar tanggung. Itu yang harus kita hindari. Kita nggak boleh begitu. Kita hanya saya cuma main gitar tapi sekelas Alibata misalnya gitu. Itu powerful, go global. Nah, itu maksudnya. Anda kalau seorang dokter ya jadi orang ahli
seorang dokter yang sangat ahli. Anda menjadi narasumber di Indonesia ini. Kalau Anda seorang engineer, nggak ada lagi orang yang ahli jembatan selain saya misalnya gitu. Jadi itu yang paling penting sekarang. Apapun profesi Anda, kalau Anda pedagang juga demikian. Kalau sekarang ini satu perusahaan, Anda dalam 10 tahun harus punya 10 perusahaan. Satu tahun satu. Terjawab ya? Bagaimana untuk Saudara Renardus? Terjawab. Ya. Saya mengerti sekali maksud dari Pak Fikri. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita bisa langsung lanjut ke Saudara Andi. Karena Saudara Andi sedang ada di luar, maka akan saya bacakan pertanyaannya. Ya. Untuk menjadi great leader, saya percaya seorang leader harus menghindari menjadi toxic leader. Menurut Bapak, apa sih ciri-ciri toxic leader yang perlu diwaspadai? Jadi justru leaders itu harus bisa ngomong dulu sebenarnya. Jadi justru itu kekuatannya sebenarnya. Bagaimana mendeliver message-nya, idenya gitu. Jadi tetapi kebanyakan leaders kalau dia berhenti tidak dieksekusi, maka itu yang berbahaya gitu. Jadi kita tidak perlu dalam hidup seperti tadi, jangan takut, no excuse, jangan kebanyakan alasan juga, no fear, nggak usah takut juga. Jadi apapun yang terjadi di masyarakat itu, makanya tadi untuk ada seorang leaders yang dia hanya punya ide dan hanya bisa ngomongnya, itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi dia harus punya tim yang sangat kuat untuk eksekusinya gitu loh. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika leaders nggak punya idea, strong idea, juga nggak bisa mendelivernya. Justru itu yang berbahaya gitu. Jadi di dalam masyarakat kita terjadi dikotomi antara seorang leaders itu adalah orang yang punya strong idea, bisa mendelivernya dan juga bisa melaksanakannya sendiri. Sebenarnya nggak harus begitu juga. Yang paling penting adalah idenya, strong idenya. Itu adalah seorang leaders karena yang dipakai adalah kepalanya. Sedangkan eksekusinya adalah timnya. Makanya tadi team in place itu nomor 1 yang harus ditetapkan dulu gitu. Jadi kalau kita tahu bos kita seorang idenya bagus, ngomongnya pintar, ya bisa menyampaikan, tapi dia eksekusinya lemah, maka kita harus sarankan ke dia bahwa harus ada orang kedua yang untuk eksekusinya, eksekutornya gitu. Dan itu di dunia itu memang harus begitu gitu. Nggak mungkin seorang leaders itu semuanya kuasai atau hebat, enggak gitu. Tapi yang paling penting di pemimpin adalah di leaders adalah di strong ideas sebenarnya, dan dia mendeliver idea itu. Nah, mimpi-mimpinya dia itulah yang penting sebenarnya. Jadi kalau leaders itu mengatakan yang hari ini, you are not leader actually, gitu loh. You are a supervisor only gitu ya. You are only managers gitu ya. Tapi seorang leaders itu dia mengungkapkan sesuatu yang nggak pernah dipikirkan orang lain, yang belum dipikirkan orang lain. Kadang-kadang orang leaders itu bilang mimpi banget nih Bapak, jauh banget gitu loh. Jadi seperti 20 tahun yang lalu saya bilang, kita sebenarnya nggak perlu kerja di kantor. Semua orang ngelihat, terus kita kerja di mana kalau nggak kerja di kantor? Loh saya bilang teknologi akan menggantikan semua tempat kerja ini gitu loh. Jadi kita harus begitu. Jadi kembali ke pertanyaannya, apa yang harus diwaspadai? Diwaspadai adalah kalau timnya nggak siap, nggak ready dengan leader yang punya ide dan strong delivery banyak gitu ya, yang belum dijangkau oleh tim sekarang ini. Jadi tim harus siap. Jadi antisipasi yang paling penting gitu ya. Karena kita jangan hilangkan bosnya ini, karena bosnya ini orang yang punya mimpi-mimpi ya perlu itu. Mimpi itu yang penting sebenarnya. Leaders dream yang penting. Ya visionnya dia gitu. Jadi kalau leaders bicaranya masalah itu you are a supervisor. You are only manager. So you solve the problem today gitu ya. Solving today problem gitu loh. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Jadi banyak kita bicara pemimpin itu itu ngomong doang lah atau dia cuma mimpi doang gitu. Justru disitulah kekuatan leaders itu sebenarnya. Jadi dia harus punya mimpi dan mampu mendeliverinya. Tapi kalau dia butuh tim yang kuat untuk deliverynya, eksekusinya. Saya kira itu. Baik, semoga pertanyaan dari Saudara Andi sudah terjawab dengan jelas ya oleh Pak Fikri. Dan saya ingin mengingatkan bahwa link absensi sudah di-share, bisa mulai untuk diisi, dan kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Saudara Wahyu.
Saya dulu pernah gagal bisnis, ditipu oleh orang puluhan juta. Bagaimana bangkit kembali dari kegagalan dan tidak trauma lagi, menjadi orang yang no fear, no excuse? Silakan dijawab oleh Pak Fikri. Di Indonesia ya, tidak hanya di Indonesia semua. Persoalan pertama adalah penipuan. Kita ditipu orang, sekali lagi, Anda yakin bahwa itu adalah investasi Anda. Ketika Anda ditipu, Anda belajar, kenapa saya bisa ditipu? Masalahnya di mana? Kelemahannya di mana? Sehingga ketika Anda mulai lagi, Anda jangan trauma lagi. Nggak usah. Kenapa? Anda sudah pernah ditipu. Jadi kadang-kadang kan kita bicara zaman dulu ada pepatah ya, jangan jatuh pada lubang yang sama misalnya gitu ya. Itu justru menguatkan kita. Nah, pebisnis, Anda ditipu, Anda rugi, Anda bangkrut hari ini, bangkitlah ya. Jangan pernah Anda berhenti, jangan Anda stop. Bangkit lagi, cari lagi, karena kehidupan itu adalah kebangkitan itu sendiri. Karena hidup itu adalah bangunnya kita. Karena hidup itu tidak pernah akan berhenti. Jadi saran saya, ketakutan, trauma Anda buang. Ya, kalau puluhan juta, yakin Tuhan akan ganti Anda ratusan juta atau miliaran rupiah. Anda yakinkan itu, bahwa berdoa sama Yang Kuasa kepada Tuhan Anda, berdoa bahwa Tuhan lindungi saya, lindungi bisnis saya. Niat saya positif, baik untuk membangun masyarakat. Sehingga no fears, no excuse-nya akan terbangun, dan Anda akan mulai dengan gagah berani. Dan Anda mulai hati-hati. Apa kemarin yang membuat saya tertipu? Saya kira itu yang paling penting. Baik, berarti kalau misal saya bisa rangkumkan, yang penting harus berani dulu dan tidak mengingat-ingat masa lalu dan selalu belajar dari masa lalu ya Pak Fikri ya. Pertama, lupakan yang kejadian itu. Yang kedua, belajar dari kesalahan itu, apa yang harus kita perbaiki. Yang ketiga, ya mulai lagi aja. Ya, 100 kali Anda ketipu, Anda rugi 101 miliar, nggak apa-apa. Anggap aja itu belajar, dan Anda harus belajar lagi dan belajar lagi, Anda akan untung. Kalau Anda stop, Anda akan rugi terus 100 miliar itu, atau 1 miliar itu. Tapi kalau Anda bangkit, saya yakin kebaikan Anda nggak akan pernah hilang. Penipuan itu akan diganti sama Tuhan. Dan Anda akan berhasil di kemudian hari. Itu adalah ujian kecil sebelum untuk menguji berapa kuat mental Anda. Seorang leader, sebagai pebisnis, itu akan teruji di situ. Dan yakin nggak akan ada yang hilang di dunia ini. Ya, hukum kekekalan energi sudah terbukti. Ucapan Anda, gelombangnya akan terus bergerak. Kalau Anda berbicara positif, itu akan terus hidup dalam dunia ini. Dan itu akan menghampiri Anda suatu saat. Yakinlah. Dan demikian juga keikhlasan Anda tadi, itu akan dibalas juga oleh yang kuasa. Baik, semoga bisa menjawab ya untuk Saudara Wahyu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Saudara Yoel. Apakah Saudara Yoel berkenan untuk membuka kamera dan open mic? Mungkin untuk Saudara Yoel tidak berkenan, maka saya akan membacakan pertanyaannya. Apakah menjadi leader harus berpendidikan yang tinggi dan manakah yang lebih diutamakan, pendidikan atau skill? Seperti yang saya sampaikan tadi, seorang leader harus punya passion sebenarnya, bukan pendidikan, ya, passion gitu loh. Jadi passion Anda memang seorang leader gitu ya. Jadi keinginan Anda untuk memimpin, untuk mengayomi, untuk mengembangkan, untuk mendorong, untuk mengkomunikasikan, untuk membawa teman-teman Anda maju, it is passion gitu yang paling penting. Skill adalah mengikuti setelah Anda punya passion itu, Anda skill-nya ditambah gitu ya. Jadi apakah Anda harus punya pendidikan tinggi? Nggak penting gitu ya. Pendidikan tinggi itu ukurannya kan sebenarnya skill knowledge gitu ya. Bisa belajar mandiri, bisa belajar, tapi masalahnya ini di Indonesia itu orang masih patokannya ijazah gitu ya. Ijazah lulusan S1, S2, S3 itu dianggap adalah kompetensi orang gitu ya. Padahal sebenarnya hakikatnya nggak di situ. Anda bisa saja lulusan S1, S2, saya banyak lulusan MBA ya, yang S2 gitu ya, yang kalau kita ngobrol sama mereka nggak nyambung sama sekali juga gitu ya. Dibandingkan orang yang tamat SMA gitu ya, tapi mereka bacaan bukunya tiap hari, ya belajarnya lebih banyak, experience-nya lebih banyak, mendengar seminarnya lebih banyak, jauh lebih bagus gitu ya. Banyak pengusaha kita yang dulu nggak punya pendidikan sama sekali ya, tapi menjadi leader yang sukses gitu ya. Jadi dikotominya Anda harus sekolah tinggi, tetapi ini harus pahami, kalau di Indonesia karena fasilitas belajar, fasilitas riset,
fasilitas komunikasi, diskusi itu kebanyakan di sekolah-sekolah formal, dan itu yang membentuk orang skill knowledge-nya terbentuk dengan rapi gitu ya, karena fasilitasnya. Sedangkan di luar agak kurang interaksinya ya, diskusi sendirian nggak mungkin juga gitu. Jadi agak berbeda dengan dunianya di dunia barat, di mana orang udah bisa mendapatkan ilmu dengan mandiri gitu ya. Jadi, dan yang kedua di Indonesia kan hanya lebih ke formal ya. Di luar negeri sudah competency based ya, jadi udah licensing gitu ya. Dia bisa ngambil license aja gitu. Jadi apa namanya, sertifikat untuk marketing, sertifikat untuk ini, license untuk ini, license ini gitu. Nah, pertanyaan lagi, apakah harus pendidikan tinggi? Pendidikannya yang penting knowledge-nya satu tingkat. Knowledge Anda harus setingkat MBA, setingkat katakanlah doktor, atau setingkat S1 minimum, atau setingkat D3. Knowledge-nya ya gitu loh. Anda boleh nggak sekolah asal Anda itu bisa baca, tulis, bahasa Inggrisnya bagus, komunikasi bagus, kemudian pengetahuan Anda bagus, Anda nggak apa-apa juga sebenarnya gitu. Sekolah mandiri di rumah kan banyak dulu homeschooling ya gitu. Jadi itu pertanyaan saya, ini kadang-kadang di Indonesia itu ambigu. Apakah harus menjadi pemimpin harus pendidikan tinggi? Nggak harus juga gitu ya. Tapi skill knowledge-nya, pengetahuannya, pengalamannya harus setara. Minimal nggak boleh kalah dari mereka. Kalau nggak, kita udah nggak punya ijazah, tapi skill knowledge kita juga nggak lebih tinggi dari mereka. Yang kita mana bisa menang sama mereka gitu. Saya menjawab kira-kira ya. Baik, berarti itu penjelasan dari Pak Fikri kepada Saudara Yoel bahwa penyetaraan skill dan knowledge itu sangat penting ya, berarti. Kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Saudara Dri Alsi Laksana. Membangun tim yang efektif seperti apa? Karena kadang kita tidak bisa memilih anggota tim. Betul. Salah satu yang saya tanamkan kepada anak-anak saya terutama ya di rumah saya. Kamu nggak bisa milih tetangga kamu. Kamu beli rumah bingung. Kamu nggak tahu tetangga kamu. Kamu beli rumah di suatu tempat. Kamu nggak bisa milih teman sekolah kamu. Kamu nggak bisa milih atasan, bawahan, rekan kerja kamu. Kamu nggak bisa milih siapapun orang yang dekat dengan hidup kamu. Termasuk istri, suami kamu nggak bisa milih sebenarnya. Itu datang dengan sendirinya aja kamu. Kamu pingin A, B, C belum tentu dapat ya. Jadi bagaimana kita membangun tim? Tadi lihat kekuatan kita di mana. Kemudian lengkapi tim kita dengan kelemahan kita yang bisa menutup kelemahan kita. Jangan membangun tim dengan satu warna, dengan satu kemampuan, skill. Harus berbagai skill bidang. Baru tim itu akan sukses. Kenapa? Tim adalah suatu organisasi yang akan menyelesaikan semua masalah, bidang, aspek. Sehingga kita butuh skill knowledge yang berbeda-beda. Kenapa? Kemampuan seseorang tidak mungkin bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau masalahnya sama, nanti kita menghadapi masalah yang lain, misalnya masalah keuangan misalnya. Kita orang ahli IT semua, nggak ada orang keuangannya. Itu juga berat. Kita orang keuangan semua, nggak ada orang IT-nya juga nggak mungkin. Jadi bagaimana membangun tim? Temukan kelemahan kita, kekuatan kita, cari orang-orang yang bisa menutupi kelemahan kita. Kalau kita seorang peragu, kita harus orang yang benar-benar firm, yang strict. Kalau kita orang-orang yang visioner, butuh orang-orang yang lembut, ya, yang fleksibel, yang untuk mengimbangkan sehingga timnya nanti akan terbentuk dengan harmonis. Jadi kebanyakan kita itu dalam satu tim itu harus satu seragam dan itu membuat tim itu gagal. Tim itu harus terdiri daripada pro dan kon. Jadi kalau pengalaman saya di dalam memimpin rapat, dalam mengambil keputusan terpenting, saya akan membagi tim itu menjadi dua bagian. Satu tim pro dan tim kontra. Tim pro tidak boleh kontra sama sekali, tim kontra nggak boleh pro sama sekali terhadap keputusan yang mau diambil. Mereka harus mati-matian mempertahankan itu. Nah, itu adalah tim yang kuat karena mereka. Jadi penjelasan saya adalah membangun tim, temukan orang-orang yang mempunyai kekuatan di bidang masing-masing sehingga organisasinya itu lengkap. Saya kira itu. Baik, semoga itu menjawab pertanyaan dari Saudara
Dri, kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya, yakni dari saudari Vivi. Saya tertarik dengan latar belakang Pak Fikri yang belajar matematika, namun akhirnya masuk ke bidang HR. Apakah Bapak ada saran bagi anak-anak muda yang akhirnya kuliah dengan jurusan yang berbeda dengan passion-nya, namun mempunyai tanggung jawab buat menyelesaikan kuliah? Terima kasih. Ya, sama. Saya kuliah di matematika, tetapi sebenarnya bidang saya bukan matematika, ya, karena saya lebih suka di manajemen sebenarnya. Jadi, tapi saya harus menyelesaikan. Waktu saya masuk kuliah semester pertama, saya bilang kalau nilai saya itu IP di bawah 3,5, saya keluar dari matematika. Kemudian saya ambil UMPTN lagi, dan saya lulus lagi. Tapi lulusnya hampir sama juga, matematika dan teknik kimia. Jadi akhirnya saya bilang, oke, IP saya juga lebih dari itu, sehingga saya teruskan aja. Saya selesaikan masalah kuliah saya tepat waktu, ya. Kemudian saya waktu lulus langsung saya diangkat jadi dosen di Undip, ya, jadi dosen. Tapi jiwa saya nggak di situ sebenarnya. Jadi saya keluar, meninggalkan bangku ini, saya masuk ke Garuda, ya, ke Garuda Indonesia. Saya ingin menjadi seorang engineer sebenarnya, seorang computer engineer gitu, ya. Dulu lagi mahal-mahalnya itu. Tetapi yang terjadi adalah saya ditempatkan di HR, gitu, ya, di HR. Tapi itu yang saya bilang tadi, saya suka dengan manajemen. Seorang matematika, saya harus selesaikan kuliah saya, karena itu sebagai tonggak awal saya. Tetapi saya bisa masuk ke HR, dan dalam waktu kurang dari 1 tahun, saya sudah menjadi mastery HR. Ya, setiap hari saya tidak menghabiskan waktu di perusahaan saya lebih 4-5 jam untuk belajar tentang HR. Ya, dari jam 5 pagi saya sudah di kantor sampai jam 7, nanti jam 6 sore sampai jam 9 malam, jam 10 malam saya menghabiskan waktu untuk memenuhi skill knowledge saya, karena saya kan tidak ada sama sekali background tentang HR. Tetapi bagaimana dalam waktu 1 tahun saya sudah menjadi mastery. Dan itu adalah Anda yang harus lakukan. Anda kalau udah ada tanggung, selesaikan aja, ya. Jadi jangan Anda break juga gitu loh. Anda udah semester 5, ya udah selesaikan aja dulu. Ya, nanti waktu Anda mau masuk kerja, baru atau bidang atau bisnis, Anda baru shifting di situ gitu. Itu sebagai kenapa? Pendidikan S1 itu sebenarnya membangun knowledge Anda, membangun logika Anda, cara berpikir Anda, kerangka berpikir Anda, cara Anda menyelesaikan masalah. Sebenarnya itu bukan ilmunya, sebenarnya bukan ilmu matematika 1+1 sampai dengan 2, enggak itu sebenarnya. Tetapi logika berpikirnya, kekuatan Anda menganalisa masalah, analisa beban kerja, dan itu akan berguna gitu, ya. Jadi saran saya, selesaikan masalah Anda. Untuk soal ini stop nanti di penghujung, baru pindah Anda ke bidang yang Anda sesuai. Saya kira itu. Anda akan sukses nanti. Kalau enggak, Anda akan stuck in the middle namanya. Baik, cukup menarik ya penjelasan dari Pak Fikri. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari Saudara Rianti Sekar. Kalau misal kita sebagai fresh graduate ingin memulai sebuah usaha, namun tidak ada pengalaman sama sekali. Nah, bisa minta sarannya ya Pak, untuk mampu menjadi leader yang baik dalam pemimpin usaha, mending kita kerja, nyari pengalaman terlebih dahulu, apakah langsung terjun ke dunia usaha? Terima kasih. Kalau Anda passion-nya itu adalah usaha, mulai aja usaha, nggak usah kerja lagi. Tapi kalau Anda butuh knowledge yang belum ada, skill knowledge yang belum ada terhadap bidang usaha Anda yang belum, Anda boleh belajar. Tapi itu hanya untuk belajar. Misalnya Anda ingin membuka restoran Padang, misalnya restoran Padang gitu ya. Misalnya gitu ya. Anda kerja dulu aja di restoran Padang. Oh, bagaimana bumbunya, bagaimana menyajikannya, itu kan proses belajar. Anda boleh aja kerja gitu. Tapi Anda sudah harus tentukan, nggak boleh kelamaan, karena kelamaan Anda nanti keluar dari cita-cita Anda gitu ya. Anda boleh aja untuk bekerja di suatu perusahaan tentu untuk belajar. Misalnya Anda belajar di perusahaan katakanlah menyebut merek ya, di fast food ternama gitu ya. Anda masuk gitu untuk belajar, oh bagaimana ngelolanya, nanti suatu saat Anda bisa bikin sendiri gitu ya. Jadi itu cara belajar yang lebih cepat gitu ya, belajar pada ahlinya. Ya, itu boleh aja. Tetapi kalau Anda
ya passionnya udah jelas, itu enggak perlu lagi belajar. Yang perlu Anda cari adalah tim Anda, orang yang punya pengalaman di bidangnya. Misalnya bidang di fast food, gitu, di F&B atau di mana gitu, yaitu yang Anda rekrut. Gitu. Bukan Anda yang harus belajar. Anda tetap mimpi Anda, ya leadership Anda, kemampuan Anda, tetapi skill knowledge-nya Anda bisa ambil dari orang-orang ahli yang akan join di tempat Anda. Jadi tidak semua leader itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, seperti tadi bilang, strong idea, delivery the idea, membangun tim, itu yang penting. Jadi bagaimana kita mendapatkan skill knowledge? Ya belajar sendiri atau belajar dari orang, boleh-boleh aja. Mana yang lebih praktis bagi Anda? Saya kira itu, Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari Pak Fikri, dan terima kasih juga untuk antusiasme para hadirin yang sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar, dan tenang saja bagi para hadirin yang pertanyaannya mungkin belum disampaikan, semuanya akan mendapatkan hadiah 100 koin Cari Bos via email yang sudah ditulis. Dan semua pertanyaan sudah dijawab nih ya dari Pak Fikri dengan sangat detail. Terima kasih Pak Fikri atas ilmu kepemimpinan. Sama, terima kasih. Sudah diberikan kepada kita semua. Nah, boleh nih Pak Fikri memberikan closing statement kepada anak-anak muda yang hadir di sini. Seperti sampaikan tadi, untuk menjadi seorang leaders, jangan pernah takut, jangan pernah banyak alasan, dan jangan pernah banyak batasan. Just do it. Lakukan aja. Mulai sekarang, langkah pertama, lakukan. Nggak usah mikirin modal, nggak mikirin apa-apa, Anda hanya ingin lakukan dan lakukanlah. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sangat seru sekali ya tema webinar kali ini dari Pak Fikri. Mungkin kita harus agendakan untuk part kedua nih ya Pak Fikri. Siap. Dan saya ingin mengingatkan juga kepada hadirin sekalian bahwa di akhir acara nanti akan ada giveaway menarik persembahan dari aplikasi Cari Bos, yakni hadiah voucher 100 koin Cari Bos dengan rules sebagai berikut. Peserta wajib mendownload aplikasi Cari Bos di Play Store atau App Store dan melakukan registrasi serta mengisi data profile. 10 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah giveaway tersebut. Dan pemenang giveaway akan diumumkan pada grup WhatsApp dan Instagram @caribos. Kode voucher akan dikirimkan melalui email peserta Cari Webinar. Jangan lupa untuk follow Instagram @ppi_tiongkok dan @caribos karena terdapat banyak informasi dan promo lainnya yang menarik. Cari bos, cari kerja, cari bosnya aja. Puji syukur kita telah sampai di penghujung acara, dan sebelum kita berpisah, para hadirin dimohon untuk membuka kamera untuk sesi foto bersama. Baik, saya tunggu untuk persiapan membuka kameranya. Oke, kita bisa mulai ya dari halaman yang pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk halaman yang kedua. 1, 2, 3. Dan halaman yang terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber serta seluruh pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan webinar hari ini sehingga berlangsung dengan lancar, dan tidak lupa para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selesai sudah acara Cari Webinar kali ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, dan sampai jumpa di acara Cari Webinar berikutnya. Akhir kata, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.